Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan parallel join di PySpark ya. Nah, jadi kita punya dua jenis parallel join, yaitu broadcast hash join dan juga short merge join. Dan nanti kita ada tipe-tipenya lagi ya. Jadi misalkan kita pakai short merge join, nanti kita pakai bisa inner join, left join, full outer join, left join, atau left anti semi join, left anti join. Nah gitu ya. Jadi mungkin yang pertama tentu saja kita harus memulai Spark session, tapi kita harus membuat Spark ini dulu ya, configuration dulu. Nah jadi pertama kita besarkan dulu ya biar lebih jelas. Jadi kita import Spark configuration dulu ya, Spark config nih. Nah, nanti kita masukkan masternya ada di localhost kita dengan jumlah core bintang, artinya kita pakai semua core yang tersedia ya. Nah, kemudian parallel join, ini nama dari app 6 kita, dari session kita, tapi sebenarnya kalian bisa pakai namanya apapun lah ya. Ini bebas. Oke, kita masih menunggu. Nah, selesai. Mungkin kita berusaha lagi ya, biar mantap jiwa. Jadi pertama kita mau nge-setting dataset dulu. Kita membuat dataset, misalkan tabel A itu dia misalkan punya kolom A ya. Jadi A100, A101, 102, 103 kayak gitu sampai A110 nih. Jadi indeksnya ya ini. Kemudian nilainya cuma A, kemudian di concat dengan si indeksnya. Kalau B itu 10 sampai 1000. Nanti kan dia ada subsetnya ya, maksudnya kayak ada irisannya nih. Nanti kita bisa lakukan join. Kemudian kita shuffle ya, biar nggak sesuai urutan. Kemudian kita coba lihat ini nilainya ada dua kolom, ID dan value. Value-nya tadi seperti saya bilang A dan indeks, dan ID cuma indeksnya aja. Untuk membuat data frame di Spark bisa tinggal tuliskan create data frame. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini udah selesai. Jadi misalkan 107 ya, berarti nilainya adalah A107 karena ini kan gampang-gampang aja ya. Nah, kita mungkin langsung menuju ke ini ya, broadcast hash join. Jadi broadcast hash join ini sendiri itu tipe join yang ini ya, yang membroadcast lah suatu dataset yang lebih kecil. Jadi intinya kita kan ngejoin itu kan terdiri dari dua data frame ya, data frame A dan B. Misalkan data frame A itu cuma 5 row, data frame B itu 10 row. Berarti kan biar efektif broadcast join ini menyebar nih, si data frame A ini mencari pasangannya di data frame B. Jadi dia disebar di broadcast kayak gitu. Sehingga kita tidak perlu mengurutkan dulu. Jadi tidak perlu di sort dulu baru lalu di join. Nah, ini harusnya jadi lebih cepat ya. Dengan not doing shuffle, jadi kita nggak shuffle, jadi kita nggak ini sort-sortan dulu. Jadi kita bisa increase the speed dari join operation. Nah, tapi ketika kalian mau melakukan join, harus di-specify di dalam df dot join ya, misalkan, kemudian broadcast apa, kayak gitu. Oh ya, how-nya juga sama ya, kita harus tentukan juga, karena kan mau itu broadcast join atau short merge join, kita harus ngedefinisikan dia itu mau join pakai inner join. Inner join itu kan artinya hanya mengambil data yang ada di data frame A dan B. Nah, harus ada di dua tempat tersebut. Kalau left join itu kan yang ada di yang bagian kiri. Misalkan A di join dengan B, berarti kan A yang kiri nih, B yang kanan. Berarti ya apapun yang ada di kiri akan ditampilkan meskipun nggak ada di B. Jadi nanti nilainya nul atau none gitu ya, tergantung. Kemudian full outer join dan selanjutnya nanti kita bahas di sesi bawah. Jadi untuk broadcast hash join kita perlu define join gini, terus broadcast, kemudian ininya ya data frame kita yang mau kita broadcast, kemudian bagaimana inner. Ini kalau mau dijelaskan urutannya gini, jadi di scan dulu data frame-nya. Jadi kan PySpark itu nggak langsung execute ya, tapi dia nge-scan dulu semuanya untuk data frame A, kemudian scan data frame B. Nah, pastikan itu tidak ada ini ya, null value. Kalau null kan gimana? ID kan nggak boleh null. Sesuatu key kan nggak boleh none ya, nggak ada nilainya. Gimana mau ngejoin kalau dia itu nggak punya nilai gitu. Kemudian broadcast data frame B. Nah, jadi send data frame B to each partition. Jadi karena data frame B itu diasumsikan sebagai data frame yang lebih kecil, maka kita broadcast ke data frame A kayak gitu.
Jadi kan A itu punya bilik ya atau partition ya. Makanya dia itu data frame B dilempar ke partition A yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat kayak gitu. Kemudian broadcast hash join ini perform join between each partition. Nanti kalau udah ketemu misalkan kolom row 1 dari broadcast dari data frame B itu ada di partition kedua, nanti dia ya udah dipasangkan sama si pasangannya kayak gitu. Kemudian select attribute. Jadi kan kita kadang nggak ini ya, nggak setelah ngejoin nggak ngambil semuanya gitu kan. Apa namanya? Ya pasti kita ngambil data-data yang sesuai aja. Kayak gitu. Inner join ya dapat yang ada di tempat. Kayak gitu-gitu. Kemudian misalkan anti join, berarti kita ngambil yang tidak ada di tempat misalkan. Malah kayak gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, kemudian collect all resultnya. Nanti kita apa namanya? Lihat hasilnya kayak gini. Jadi misalkan di sini ID 108 ada nggak ya? Ini kan showing top 20 row saja ya. Jadi ini bukan the whole data frame. Sebenarnya banyak banget. Ini segini kok. Jadi 10 sampai 1000 itu berarti 990-an rows ya. Tapi ini cuma 20 rows. Jadi sebenarnya dia ada ID yang 108 tapi nggak ditampilkan. Jadi ini adalah subsetnya. Ini value-value-nya. Nah, ini masalahnya ada dua ya ID-nya. Nah, perlu di drop sih. Tinggal di drop kolom aja. Kemudian sort merge join. Nah, ini dataset di sort dulu, diurutkan dulu. Lah kemudian baru dilakukan join. Nah, tapi ini ya dijadikan default dari join pada Spark. Jadi contohnya teman-teman langsung join. Kalau kalian nggak sebutkan kayak gini, broadcast, ya nanti otomatis akan pakai yang sort merge join. Ya kayak gitu. Tapi sisanya sama sih. Ini kan tinggal menyebutkan key-nya, kemudian ini bagaimana ngejoinnya ya. Sama key-nya bagaimana ngejoinnya. Kemudian kita show. Nah, ini lebih lama ya. Sedikit lebih lama. Tapi cepat ya termasuknya karena data kita kecil. Hasilnya sama, cuma urutannya aja mungkin beda. Karena kan nggak peduli urutan, yang penting keambil aja gitu. Karena udah dipartisi juga sih. Nah, kemudian ini flow-nya dari sort merge join. Pertama sama, scan dulu data frame A dan B. Pastikan tidak ada null value pada si key-nya ya. Kemudian partisi data A, partition data frame A with hash join. Jadi kita lakukan partition dengan hash. Kemudian untuk kedua data frame ya, kemudian kita sort ya. Nah, jadi kan kita punya misalkan 5 partisi. Jadi di tiap partisi itu yang diurutkan. Jadi bukan the whole. Jadi misalkan kita punya 100 data, di partisi jadi 5, berarti kan tiap partisi ada 20. Jadi di sort 20. Jadi misalkan di A di sort, yang di partition di B, partition pertama di sort, partition yang kedua di sort gitu. Jadi bukan across ya, melewati antara partition, tapi shortnya cuma di dalamnya aja. Lalu karena udah urut nanti dilakukan join. Jadi harusnya kena ya, misalkan karena A dan B udah di sort ya, harusnya kan udah match ya kayak gitu. Jadi seperti itu. Maksudnya nggak terlalu memakan resource ketika nge-broadcastnya karena udah urut, tapi yang memakan resource-nya ketika ngurutinnya. Kalau kalian ragu mana yang lebih cepat ya tinggal tinggal di misalkan pakai library Python namanya time. Jadi import time, kemudian di record start dan end-nya, bandingkan mana yang lebih cepat untuk data kalian gitu kan. Mungkin untuk data saya dan teman-teman beda gitu kan. Untuk jumlah rows-nya juga misalkan kan pasti beda antara data frame saya dan teman-teman. Jadi ya harusnya bisa di compare aja. Nanti pakai library kayak time gitu-gitu. Nah, kemudian parallel join. Ini kita hapus saja ya. Jadi parallel join itu sendiri ada macam-macam jenis ya. Bedanya apa sih? Maksudnya ini kan yang pertama tadi dua jenis itu bagaimana cara kita melakukan join, apakah nge-broadcast atau di sort dulu ya. Tapi kalau misalkan ini ngambil datanya itu secara gimana ngejoinnya. Jadi apakah inner join, left join, dan seterusnya. Tapi karena kita nggak punya data, kita bikin data dummy. Pertama kita harus membuat skemanya dulu. Ini struktur type itu artinya ya kayak skema ya. Jadi punya kolom country, code, population, dan GDP. Tipenya string semua nih. Oh, ini harusnya ini ya. Apa namanya? Integer ya, tapi ya udahlah ya. Kayaknya kita nggak akan melakukan pengolahan data kan, tinggal ngejoin-join doang dan kita pakai si ID aja yang berguna. Kemudian ini si
summer, jadi ini kayak Olimpik gitu ya. Jadi kan Olimpiade itu ada Olimpiade summer dan winter. Winter itu Indonesia nggak ikut karena kita nggak punya musim dingin ya. Ya ada sih negara-negara yang nggak ikut, negara-negara yang tidak punya musim dingin ya, tapi dia ikut Olimpiade winter. Saya juga nggak paham kenapa bisa gitu. Ya ini jadi intinya adalah ada beberapa ini ya, ada sportnya jadinya apa, atletnya siapa, countrynya apa, gendernya apa, dan seterusnya. Ini untuk yang winter sama ya. Setelah itu kita lakukan data dictionary. Misalkan kayak United States gitu kan, itu contoh-contoh apa namanya datanya nih. Country, kemudian apa lagi nih? Kode population GDP. USA ya disingkatnya, China itu disebut CHN, Indonesia mungkin ID, saya nggak tahu ya, IDN mungkin. Kemudian di sini ada apa, GDP. Oh, population dulu baru GDP, sekian miliar misalkan. Oh, ini lebih banyak ya. Kemudian ini GDP per kapita. Kemudian di sini ada data untuk yang Summer Olympic, ini tahun sekian ya. Kemudian city-nya di mana letaknya, di Tokyo, lombanya swim. Nah, ini jenis-jenisnya dan seterusnya. Kemudian kita create 3 data frame ini. Nah, habis itu kita repartition. Itu kan setelah di repartition artinya kita mau membagi data frame itu menjadi 3 partisi biar lebih ringan lah ya. Memanfaatkan core kita yang multi core. Nah, ini kita mau lihat udah ya. Jadi create or replace time view, nanti kita bisa melakukan pengolahan pada data-data frame ini. Jadi setelah dipartisi kita kayak yang nge-create ulang gitu lah ya, suatu dataset kita. Kemudian di sini kita melakukan ini pengecekan, jumlah partisinya harusnya berapa, sudah jelas 4 ya di sini. Oh, kenapa ini 8 ya? Oh ya, kenapa yang dictionary 8? Karena core saya itu sebenarnya ada 8. Dan ini saya nggak melakukan repartition di data dictionary, langsung di create aja. Ya, jadi kayak gitu. Sedangkan yang ini 4. Karena memang kita sudah lakukan repartition di sini. Nah, inner join. Nah, jadi ya ini tadi create or replace time view itu sebenarnya buat SQL ya, temporary view gitu. Kalau di tabel kan juga ada view tabel ya. Nah, jadi kalau misalkan inner join, berarti kita ngambil yang ada di dua tempat. Di join operation return result that have matching value in both data frame. Ini kalau teman-teman belum paham SQL ya tinggal ini aja ya. Apa namanya? Belajar, tapi ini harusnya mudah. Kita ngambil semua kolomnya. Kemudian dari data set apa? Misalkan dari data dictionary ya. Bukan data dictionary, tabel namanya SQL dictionary. Kemudian di-join dengan SQL summer. Nah, ini jumlahnya cuma 1. Wah, ini nggak rapi ya, karena ini apa namanya? Banyak kolomnya. Jadi nggak beraturan kayak gini. Harusnya kita kurangi aja sih. Kemudian di sini kenapa kita ada 2 tabel dan 2 result jumlah kolom? Karena kita melakukan 2 kali. Ya. Jadi yang satu pakai SQL, yang satu pakai ini aja, show dan count. Jadi dia itu kayak apa namanya ya, function ya atau metode di data frame, Spark data frame. Kalau ini yang ini kita pakai SQL. Jadi kita bisa punya 2 cara ya, pakai metodenya langsung dari PySpark data frame atau pakai SQL. Kayak gitu. Kemudian left join itu berarti operation return all record meskipun nggak ada di yang kanan. Contohnya yang kiri ada 10 rows, yang kanan cuma 1 rows, ya tetap akan di return 10-10-nya yang ada di kiri semua. Sama ya, cuma bedanya kalau di sini ini sama persis sintaknya sama yang di atas, kecuali di bagian how-nya. Nih. Kalau yang bawah ya beda cuma di bagian sininya. Left ini join. Cara ngejoinnya aja. Ini join itu berarti langsung inner join ya. Nggak perlu disebut inner join, tapi langsung join. Karena defaultnya. Ini dapat 3 ya. Berarti yang ada di kiri itu ada 3 dataset ya. Karena ini, teman-teman kalau lihat ini, yang kiri itu data dictionary dan dia itu ada 3 rows. Makanya, meskipun yang kanan itu adalah si SQL Summer, yang notabene punya berapa nih? SQL Summer. Ini ya 2 ya.
tetap yang keambil 3 karena ikut yang data dictionary. Tabel yang sebelah kiri. Nah, kalau full outer berarti return result set include rows from both. Jadi misalkan 3 dan 2 misalkan ya nggak jadi 5 juga ya. Kalau misalkan yang kiri dan kanan itu ada match 1, berarti kan 3 tambah 1 doang ya, jadi 4 gitu. Jadi intinya kita mau yang di kanan ada di kiri atau di kiri ada di kanan, pokoknya semuanya di return. Sedangkan yang ini apa namanya? Yang sama, yang match ya, sebenarnya ada di kiri dan di kanannya. Kita nggak akan return itu 2 kali gitu. Jadi ada 4 ya. Kayak saya bilang tadi misalkan di kiri ada 3, yang kanan ada 2. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kemudian ada yang match ya mungkin jadi 0 kayak gini ya, yang satunya. Nggak serta-merta ditambahkan aja 3 tambah 2, 5. Ini jenis-jenis join harusnya nggak dibahas di sini ya, karena ini materi SQL sih, atau materi matematik biasa untuk join ini. Kemudian eh, kita fokus kepada scriptnya aja sebenarnya di parallel join ini. Karena ya ini kita nggak bahas teori join, tapi bahas scriptnya. Kalau left semi join gimana? Ini ada kata-kata semi, artinya operation ini itu inner join, but only left data frame column and value are selected. Jadi kalau kita nggak mau redundant gitu kan, jadi kita mau ngambil yang kirinya aja ya, berarti kita pakai left semi join. Ini pakai left semi, di sini kalau pakai SQL left semi juga. Nah, tapi kalau di sini pakai underscore, yang sini enggak. Ini satu ya, USA. Ya, coba kita lihat sebenarnya apa sih SQL Dictionary dan SQL Summer. Yang muncul apa USA ya? Ini nih kan. Bentar. Ini Dictionary, ini Summer. USA, ini kan yang di sini USA, yang ini kan itu apa ya? Saya nggak tahu negara apa ini kan. Kentucky, Kanada, Kenya, mungkin Kenya ya, nggak tahu. Jadi intinya di sini karena ada USA satu, ini ada USA, jadi yang ke return cuma satu. Kemudian bedanya apa sama left join? Kalau left join semuanya di return, semua kolomnya di sini ya. Left join ini semuanya di return, makanya nggak ini ya, nggak apa, nggak nggak cukup nih karena kebanyakan kolom. Nah, sedangkan kalau di sini yang left semi itu yang diambil cuma 4. Ini kolomnya semuanya miliknya si ini, si DF Dictionary aja, yang si bagian left gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4 kolom aja. Itu bedanya left join dan left semi join. Nah, kemudian yang sini left anti join. Nah, ini the join operation is the different left data frame minus right. Jadi kayak misalkan apa namanya? Kita punya nama pemain bola Ronaldo, Messi, Mbappe, terus Valverde dan juga Bellingham. Nah, kemudian yang di kiri itu punya Ronaldo, Messi, Valverde. Berarti kan yang nggak ada di kanan, yang di kiri ada 5 tadi kan. Ronaldo, Messi, Valverde, Bellingham, Vinicius misalkan. Saya lupa jadinya. Oke lah, kita tulis aja ya. Saya ngawang-ngawang bingung. Misalkan Benzema, Ronaldo gini aja. Messi, Bellingham, Vinicius. Ini yang left. Nah, sedangkan yang right kita copy aja lah ya. Kayak gini. Berarti kan the different left data frame minus right. Jadi kan ini left misalkan. Ini right. Berarti kan left minus right, berarti yang nggak ada kan sama dengan ini ya. Bellingham, Vinicius. Berarti yang di print yang ini. Kayak gitu. Kalau ini 2, hasilnya adalah Cina dan Jepang. Karena ini kita mau lihat yang SQL Dictionary sama Summer ya. Jadi di sini kan dictionary itu ini kan USA, Cina dan Jepang. Tapi di Summer ini cuma ada USA dan mungkin ya, ini kayaknya saya nggak tahu. Mungkin Kenya. Jadi karena Cina dan Jepang nggak ada di sini, Summer berarti inilah yang kita ambil. Seperti yang kita contohkan pada pemain sepak bola sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.